Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam Renungan Pagi ke 1407 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop pencobaan di padang gurun. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa Tuhan Yesus di padang gurun? Untuk diuji, saudara. Untuk dicobai iblis. Dengar baik. Ada berapa banyak orang Kristen yang setelah dibaptis mereka murtad lagi. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak tahu proses selanjutnya setelah baptisan. Ada proses di mana Roh Kudus akan membawa kita ke padang gurun. Apa makna padang gurun? Padang gurun ini bicara kesulitan hidup. Penderitaan karena di padang gurun kita diuji. Apakah kita layak atau tidak melayani Tuhan? Mereka yang tahan uji, mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tapi mereka yang tidak tahan uji, mereka akan menyangkal iman mereka, mundur, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat masa-masa pandemik ini adalah masa-masa padang gurun, saudara, di mana Tuhan menguji kita semua orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang tahan uji,
mereka akan dimuliakan. Tetapi mereka yang tidak tahan dalam ujian iman ini, mereka akan menyangkal iman mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus sendiri, dia harus melewati masa-masa ujian di padang gurun. Apalagi kita manusia biasa. Jangan mengeluh saudara, jangan bersungut-sungut. Jalani bersama Tuhan, amin. Di padang gurun itu, Tuhan menampih atau menyaring orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Saya percaya pandemik ini adalah masa-masa pencobaan di padang gurun bagi kita orang percaya. Masa-masa sekarang ini adalah masa-masa iman kita dicobai iblis, saudara. Mereka yang tidak kuat, mereka akan jatuh dalam pencobaan itu. Tapi mereka yang kuat, mereka akan lolos uji. Mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka naik kelas, naik level. Mereka mendapat posisi. Mereka mendapat promosi dari Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 40 hari 40 malam Tuhan Yesus tidak makan, tidak minum. Selama itu juga Tuhan Yesus dicobai. Iblis tahu Tuhan Yesus lapar. Kata firman Tuhan ini, sesudah waktu itu, ia, yaitu Tuhan Yesus, lapar. Lihat ayat 3 dan ayat 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, iblis tahu Tuhan Yesus sedang lapar. Iblis juga tahu kalau Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Iblis tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menciptakan atau menjadikan batu yang ada di padang gurun itu menjadi roti. Tuhan Yesus bisa lakukan itu. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu karena apa? Karena ia memerintahkan supaya Tuhan Yesus menyuruh batu jadi roti itu bukan perintah Allah, tapi perintah iblis. Betul? Makanya Tuhan tidak mentaati apa yang menjadi permintaan dari iblis, karena itu bukan perintah Allah. Itu perintah iblis. Makanya Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Karena dia lebih taat kepada perintah Allah, bukan pada perintah iblis. Betul? Dengar baik. Ada berapa banyak orang Kristen yang lebih taat kepada perintah iblis daripada perintah Tuhan? Saya kasih contoh. Jemaat yang kami layani kebetulan banyak dari Indonesia Timur. Mereka terikat dengan adat dan budaya. Sebelum mereka menikah, mereka harus melewati aturan adat yang begitu mengikat dan memberatkan mereka. Ada yang harus membayar dengan hewan kerbau dalam jumlah yang sangat besar. Ada yang minta sampai puluhan hewan kerbau, saudara. Taruhlah satu ekor kerbau 5 juta, dikalikan kalau dia minta 60 ekor, 300 juta. Itu baru kerbaunya. Belum babi yang konon harganya lebih mahal dari kerbau. Belum biaya lainnya, berat saudara. Kalau tidak memenuhi jumlah yang diminta dari pihak keluarga perempuan, mereka tidak akan diizinkan menikah. Aturan yang sangat berat itulah yang membuat pasangan-pasangan muda yang sudah kasmaran ini keluar dari kampungnya, pergi merantau keluar daerah. Di perantauan mereka hidup bersama, layaknya sebagai suami istri. Mereka sudah memiliki anak, bahkan sudah ada yang sekolah, tapi orang tuanya belum menikah, saudara. Kenapa belum menikah? Karena urusan adatnya belum beres, belum selesai. Oleh keluarganya tidak diizinkan menikah, karena belum beres secara adat istiadat, yang notabene bukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jangan membebani anak-anakmu dengan hal-hal yang bukan perintah Tuhan. Ajarkan anak-anakmu untuk taat melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi
Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari nasi babi guling atau dari pekerjaan kita, tapi dari setiap firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita imani serta kita aminkan. Amin. Haleluya. Makanya saya bilang, kalau kita hidup taat melakukan firman Tuhan, Tuhan yang akan mengurus kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bagian kita melakukan firman Tuhan, dan urusan Tuhan kepada kita mengurus hidup saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan yang pertama, iblis mencobai Tuhan Yesus sesuai kebutuhannya. Tuhan Yesus lapar, makanya iblis mencobai Tuhan Yesus dengan menyuruh Tuhan Yesus menjadikan batu itu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya karena Tuhan Yesus hanya taat pada perintah Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Tuhan Yesus dicobai sesuai dengan kebutuhannya. Demikian juga kita orang percaya. Iblis tahu maunya saudara, kebutuhan saudara. Iblis tahu. Dan dia mencobai kita supaya kita jatuh di saat kita membutuhkan. Kita butuh sepeda motor, butuh mobil, butuh uang, tapi kita tidak punya kemampuan. Akhirnya apa saudara? Iblis membisik di telinga kita, sudah curi aja uang, sudah korupsi aja, sudah kamu ajukan kredit terus kabur dan lain sebagainya. Iblis mencobai kita sesuai kebutuhan kita. Makanya kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kita bisa jatuh, saudara. Kita harus lebih taat pada firman Tuhan daripada perintah iblis. Saya percaya segala keperluan kebutuhan kita orang percaya, Tuhan sudah menyediakannya. Cuma maunya kita cepat, maunya kita sekarang. Padahal waktu Tuhan berproses sampai kita siap, baru Tuhan berikan buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Iblis mencobai Tuhan Yesus sesuai kebutuhannya. Tuhan Yesus lapar, makanya dia dicobai. Hati-hati saudara dan saya. Iblis juga melakukan hal yang sama. Dia mau mencobai supaya saudara dan saya jatuh. Dia mencobai kita sesuai kebutuhan kita. Kita yang tergoda akhirnya terjatuh. Makanya firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita kuat pada firman Tuhan. Amin. Pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan mengurus kita semua. Yang akan memelihara kita dan memberkati kita orang percaya. Haleluya. Pencobaan yang kedua, lihat ayat 5 sampai ayat 8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, iblis mencobai Tuhan Yesus dengan apa? Dengan menawarkan kerajaan dunia dengan satu syarat. Yesus harus menyembah iblis. Tuhan Yesus menjawab dengan tegas di ayat 8. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya. Ada berapa banyak orang Kristen akhirnya jatuh dalam penawaran iblis ini. Mereka meninggalkan Tuhan karena mengejar harta dunia. Dan mereka mengorbankan hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka bekerja siang dan malam sampai mereka lupa beribadah. Mereka mengabaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai
saudara sama seperti orang kaya yang bodoh. Punya segalanya, tapi sayang, mati binasa, mati masuk neraka. Harta kekayaanmu tidak akan menyelamatkan saudara. Saudara tidak akan bisa menyuap Tuhan untuk masuk surga, tidak akan bisa, saudara. Betul kita butuh uang, tapi saudara yang dikasih Tuhan, yang terpenting dari semuanya itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Buat apa kita punya harta kekayaan seperti orang kaya yang bodoh itu, tapi mati binasa, mati masuk neraka? Lebih baik mungkin kita hidup sederhana, tapi kita punya hubungan spesial dengan Tuhan. Kita mati masuk surga, amin. Hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Tapi kalau bisa, kaya di bumi, kaya di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dan berbakti, beribadah hanya kepada Allah kita yang kita sembah, muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salah satu cara iblis membuat kita lupa kepada Tuhan. Dia buat kita begitu sibuk dengan usaha, bisnis, pekerjaan kita sampai kita tidak ada waktu untuk beribadah. Kalau saudara mengalami seperti itu, bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan yang kedua, iblis mencobai Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembah iblis. Iblis punya janji. Iblis akan menyerahkan dunia ini kepada Tuhan Yesus kalau dia menyembah iblis. Tuhan Yesus tidak menyembah iblis, saudara, karena dia adalah pemilik alam semesta ini. Surga miliknya, amin. Dunia hanya butiran debu. Tuhan Yesus tidak menyembah iblis karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Kita harus menyembah Allah, bukan dunia ini. Bukan menyembah manusia. Bukan menyembah bos kita, bukan. Kita harus menyembah Allah Israel. Allah yang kita sembah muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, itulah Allah yang benar. Yang lain perlu dipertanyakan. Allah yang benar adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Pencobaan yang ketiga, saudara lihat ayat 9 sampai ayat 12. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis rupanya tidak menyerah. Dia tidak berhenti mencobai Tuhan Yesus. Iblis membawa Tuhan Yesus di atap bait Allah dan menyuruh supaya Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah. Iblis mengklaim firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 11 dan ayat 12 yang tertulis begini. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Haleluya. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan telak di ayat 12. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya dengan tegas. Bahwa dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Amin. Haleluya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Ada banyak orang Kristen mencobai Tuhan Allah dengan cara apa? Saya kasih contoh, dengan berhutang, saudara. Dengan berhutang kita mengklaim firman Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Sadar atau tidak sadar, kita sedang mencobai Tuhan Allah kita. Kita yang berhutang, tapi Tuhan yang kita suruh bayar. Kita doa dan puasa, kita klaim firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara perhatikan, di saat kita mau bayar hutang, kita tegang ya, kita mulai takut. Lalu kita berdoa menangis air mata palsu. Setelah Tuhan tolong, hilang dari hadapan Tuhan.
Nanti sudah mau jatuh tempo baru datang lagi kepada Tuhan. Paksa Tuhan yang bayar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Tapi sayang kita yang kurang sabar, sehingga kita memakai cara kita manusia. Pinjam di bank, di koperasi. Kita pakai kata-kata rohani yang kita bilang iman, padahal bukan. Kita bilang Tuhan yang akan menyediakan pembayaran hutang itu setiap bulan. Dengar baik, itu bukan maunya Tuhan. Itu namanya saudara mencobai Tuhan. Saya kasih contoh ujian dan pencobaan. Ujian itu selalu datang untuk menguji iman kita, untuk naik level. Sama seperti anak sekolah yang sekarang lagi ujian, untuk naik kelas. Mereka untuk naik kelas, mereka harus menghadapi ujian. Selama tidak lulus ujian, tidak akan naik kelas, saudara. Contoh lagi, saudara sudah hidup benar di dalam Tuhan, sudah mengikut Tuhan, dan melayani Tuhan dengan setia, tapi tiba-tiba, saudara mengalami tantangan penganiayaan karena iman saudara. Itu disebut ujian. Pencobaan selalu datang mencobai iman kita. Contoh, saudara punya HP bagus, yang harganya jutaan. Terus saudara jalan-jalan ke mall, saudara lihat ada pameran HP yang bagus, lebih canggih, lebih bagus, lebih baik dari HP saudara. Harganya 5 kali lipat dari HP saudara. Harganya taruhlah misalnya 15 juta. Saudara jatuh hati dengan HP itu sampai saudara pulang ke rumah, terngiang-ngiang, terbayang-bayang, ingin sekali memiliki HP itu. Saudara akhirnya mengajukan kredit untuk memiliki HP itu. Berjalan 3 bulan masih lancar. Tapi karena pandemik, saudara akhirnya dirumahkan oleh perusahaan dan akhirnya saudara kesulitan untuk membayar kredit HP saudara. Akibatnya, HP saudara ditarik. Itulah artinya jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan yang ketiga, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Kalau kita hidup benar, seturut dengan firman Tuhan, janji Tuhan apa? Tuhan akan membuat kita beruntung dan berhasil. Kalau kita tidak menyimpang ke kiri, ke kanan, saudara berjalan lurus sesuai firman Tuhan, Tuhan yang akan pelihara saudara dan saya. Amin. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan akan menyediakannya buat kita. Jangan mencobai Tuhan Allahmu dengan hal-hal seperti yang tadi saya katakan. Ayat terakhir. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis pergi meninggalkan Tuhan Yesus bukan berarti dia tidak akan kembali. Dia menunggu waktu yang baik. Iblis menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kita. Kapan? Di saat kita lengah. Di saat kita tidak berjaga-jaga. Di saat kita merasa aman. Di saat itulah kita lengah dan iblis menyerang kita. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Jangan sampai lengah. Tetaplah berjaga-jaga. Iblis pintar merayu menggoda orang Kristen. Kalau sudah jatuh dalam pencobaan, saudara akan binasa. Makanya kita harus berjaga-jaga. Jangan mudah tergoda. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, kita harus lebih taat pada perintah firman Tuhan daripada perintah iblis. Yang kedua, kita harus menyembah Tuhan Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Dialah yang kita sembah, kita muliakan, kita tinggikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pastikan saudara menyembah Allah yang benar. Yang ketiga, kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan termakan dengan godaan, rayuan si iblis. Kalau kita jatuh dalam pencobaan itu, kita akan binasa. Kita harus lebih taat pada firman Tuhan, menyembah Allah yang benar,
dan tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim Doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi call center di 08191301301583 kali. Temukan jawaban dalam setiap masalah saudara bersama Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani konseling Infinity Ministry. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.